Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang saya banggakan, kondisi saat ini memang tidak mudah untuk kita membuat pengembangan. Tetapi semua hal pastinya tidak ada yang tidak mungkin. Mari tetap sama-sama kita pengembangan ekonomi kreatif ini dengan cara-cara yang produktif. Apa itu tentunya? Itu adalah bagaimana kita memberikan edukasi ataupun dengan media sosial, dengan teknologi yang saat ini ada, itu adalah hal yang tidak mungkin. Mari sama-sama manfaatkan teknologi informasi, teknologi media sosial ini untuk hal-hal yang produktif. Kalau kita bisa memanfaatkan itu, tentunya bisa beri pendapatan yang baik. Jangan malah media sosial atau teknologi informasi ini dibuat untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang hoax dan lain sebagainya. Mari kawan-kawan semua, teman-teman, khususnya anak-anak muda di Kabupaten Pati, produktif dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, bisa berkreasi, bisa bekerja, dan tentunya jaga kesehatan supaya kita bisa produktif. Semangat, dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika dalam rangkaian acara Bingkai, Bincang Kreatif bersama Dinpora Pati. Nah, masih dalam rangka strategi pelaku ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19, kali ini kita akan membahas mengenai subsektor seni kriya Kuningan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak penampilan topeng Minatani yang berikut ini.
Nah, itu tadi kita sudah menyaksikan perform dari tari topeng Minata nih. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber. Beliau adalah Mas Yoga selaku owner dari Sampurna Kuningan. Halo Mas Yoga, gimana kabarnya? Baik, baik. Baik ya, Mas, sehat selalu ya Mas ya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, tadi kita bersama-sama telah menyaksikan perform dari tari topeng Minata nih Mas. Ya. Yang menarik kita melihat bahwa si penari ini membawa aksesoris berupa topeng yang memang itu dari Kuningan atau gimana Mas? Ya, betul, itu memang topeng itu bahannya dari Kuningan. Dan kita ketok atau di motif ya. Dengan ciri khas yang ada unsur kota Patinya, seperti ada bandengnya, ini tahu di sini ya, ini ada bandeng ya, dan topeng itu memang yang desain dari Mbak Evi ya, yang memperkasai dari tarian ini. Oke. Nah, Mas Yoga ini selaku owner dari Sampurna Kuningan, sebenarnya Kuningan ini sudah sejak kapan Mas? Maksudnya di kota Pati ini? Ya, kalau di kota Pati sendiri ini udah puluhan tahun ya. Saya kebetulan generasi ketiga dari Sampurna ini, jadi kakak saya, terus generasi kedua, saya generasi ketiga, dan udah ada di Pati ya kita tahun 70-an perusahaan ini. Oke, kemudian ini juga kita lihat ada beberapa, salah satu penghargaan ya Mas ya, mungkin ini pernah menjuarai sebuah ajang mendapatkan cindramata terpopuler tingkat nasional. Itu tahun berapa Mas? Itu akhir tahun lalu ya, kalau nggak salah itu kan koreksi, itu akhir tahun lalu, dan dari Dinas Dinporapar waktu itu menghubungi saya bahwa cindramata Kuningan dari Pati masuk nominasi. Ya, dan syukur alhamdulillah kita juaranya gitu sih. Kita juaranya iya. Mas ya? Oke, untuk seni kriya Kuningan sendiri ini sebenarnya seberapa besar minat masyarakat untuk meminati seni ini, Mas? Ya, kalau kita bicara Kuningan tuh mesti kalau di Juwana ya, kita tuh Kuningannya selalu ada unsur seninya. Beda dengan kota-kota lainnya yang dia lebih teknikal, kalau kita lebih seni. Ada seni seperti pahatan, seni ukir, ya, dan itu selalu ada di tahun gitu, dan itu tidak akan lepas ya seni itu. Oke, mungkin ada kiat-kiat tersendiri. Ini kan Mas Yoga ini generasi ketiga ya. Untuk terus mengembangkan industri Kuningan ini mungkin ada sebuah trik. Ya, yang pasti kita harus berani inovasi ya. Jadi jangan terpaku bahwa kalau kita pegang perusahaan Kuningan harus full Kuningan, ya, dengan desain harus seperti ini. Enggak, kita harus luas, kita harus tahu trennya apa nih, pasar nih maunya apa. Ya, karena apa? Kuningan kan makin lama makin tinggi biayanya. Ya, bahan baku semakin susah, semakin mahal. Kita harus bisa mengkombinasikan. Kalau saya pribadi beberapa tahun ini kita mengembangkan ya, Kuningan nggak pure Kuningan, tapi kita kembangkan dengan fiber, kembangkan dengan kayu, ya kan, dengan kaca. Nah, jadi kita punya nilai-nilai plus yang lain dari yang lain. Kalau kita selalu Kuningan murni, pasti tidak akan bisa bersaing. Gitu. Karena stuck seperti itu terus. Betul, ya Mas ya. Kita harus berinovasi, ada tambahan ornamen-ornamen lain yang mendukung nilai sendiri. Kalau di tahun 2020 Mas, mungkin yang lebih banyak diminati pasar apa? Yang seperti model seperti apa? 2020 ya sebenarnya 3 tahun terakhir ini sih lebih ke minimalis ya desainnya. Contohnya seperti ini kan Mas, minimalis itu atau? Enggak, minimalis itu lebih yang tanpa ada ukirannya. Dia lebih ke polos, ya kan? Polos, permainan garis-garis lurus gitu sih. Kemudian untuk mungkin sedulur atau mungkin teman-teman di luar sana yang ingin meminati kerajinan atau Kuningan ini, untuk range harganya sendiri itu bisa mencapai berapa Mas Kuningan itu? Range kalau kita bicara Kuningan, contohnya apa nih? Kita ngomong lampu gitu lah ya. Lampu, nah, bisa dibilang. Lampu itu kalau Kuningan range-nya mulai 1,5 sampai ya nggak terbatas gitu sih. Artinya memang bisnis Kuningan itu bisa menjanjikan ya Mas ya? Sangat menjanjikan. Tapi itu selama kita bisa berinovasi. Jangan stuck dengan ya udah Kuningan cuman handle, tarikan, enggak itu. Kita harus bisa mengembangkan dengan model-model yang lain gitu. Kemudian untuk prosesnya, artinya dengan harga yang kita bisa bilang hingga fantastis gitu ya Mas untuk Kuningan sendiri, proses pembuatannya dalam satu karya itu
paling sedikit berapa hari gitu Mas untuk membuat? Untuk membuat kuningan itu memang panjang prosesnya. Ya, katakanlah kita buat souvenir inilah ya, souvenir Tugu Bandeng. Itu kurang lebih 2-3 minggu. Oke. Ya. Karena apa? Kita mau apa namanya meng-hire seniman untuk buat masternya. Dari tanah liat ya dibuat seperti model ikan bandeng. Setelah itu kita cetak ke fiber. Setelah itu kita cetak ke kuningan. Itu butuh step by step yang nggak bisa cepat. Dan juga kita butuh orang yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Gitu, karena kalau nggak ahli di bidangnya nggak bisa bikin model seperti ini ya gitu. Oke, artinya itu orang-orang pilihan ya Mas ya yang. Betul. Dan di sini yang di Samborna ini udah puluhan tahun sih. Oke. Udah senior termasuk itu. Kalau untuk generasi-generasi baru Mas, apakah ada mungkin milenials yang memang ingin mencoba membuat dan bergabung mungkin dengan Samborna? Ya, kalau di Samborna sih kami generasi muda tetap ada sih ya. Dari berbagai sisi, dari produksi, dari bagian apa namanya yang lain itu tetap ada generasi-generasinya. Dan masih ada kok yang minat kok sebenarnya. Oke. Iya. Oke. Kemudian untuk mungkin ini ada banyak sekali pernak-pernik mungkin dari lampu atau mungkin patung dan juga lain sebagainya. Kalau di total mungkin bisa mencapai berapa model itu Mas yang dibuat? Waduh, kalau model itu dari kapan maksudnya? Dalam hitungan berbulan, bertahun? Mungkin per tahun? Per tahun kalau model itu ya ratusan sih mungkin. Ratusan ya Mas Iya. ya? Oke. Mungkin ada kiat-kiat khusus untuk teman-teman atau sedulur yang ingin memulai bisnis kuningan, apa yang memang harus kita siapkan gitu Mas? Karena kan kita tahu bahwa kuningan ini memang sentranya di Juwana gitu. Ya kalau mau terjun ke industri kuningan ya harus tahu dulu prosesnya. Itu yang pasti itu bekal utama sih, karena kuningan itu kan logam campuran ya. Kalau kita bahas teknis apa namanya materialnya itu bahan campuran. Nah, nyampurnya sendiri juga butuh pengalaman ya, butuh tahu ini bahan apa, campur ini nanti rusak enggak. Karena ada kuningan yang tampak luar bener-bener kuningan teman dia rapuh. Karena kandungannya salah dia waktu apa namanya waktu pengecoran dia salah. Nah, itu adalah dasar utama kalau kita mau terjun ke industri kuningan. Nah, setelah itu ya kita harus yang kedua kiat-kiatnya ya berani inovasi itu aja sih. Nah, kita harus berani cari model baru. Sekarang trennya apa nih? Ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah melihat pertunjukan tari itu tadi menggunakan topeng ini Mas. Untuk topeng ini sendiri pembuatannya berapa lama Mas? Kalau ini 3 mingguan sih. 3 mingguan. Iya. Tapi untuk sejauh ini tadi kan memang dia membawakan tari Binatani menggunakan topeng ini. Apakah juga setelah dibawakan setelah apa ya teman-teman banyak yang menggunakan topeng ini, artinya pesanan itu membludak untuk ya, topeng ini? Ya pastinya membantu ya, karena kan apa masyarakat Pati, masyarakat Depoknya tahu oh ya kuningan masih ada, kuningan bisa dibuat kayak topeng loh gitu. Berarti kan mungkin orang tahunya kan kuningan apa ya handle lah atau apa gitu kan. Dan adanya kan oh ya kok bisa ya jadikan topeng. Ya setelah ini pengembangannya banyak. Bisa jadikan mungkin kita buat lebih kecil ukurannya, taruh di kayu gini jadikan kenang-kenangan souvenir, itu kan juga menarik sebenarnya. Oke. Nah, ini tadi kan seni kira bisa dipadu-padankan dengan seni tari, artinya mungkin dengan media topeng ini. Tapi selain seni tari, apakah juga pernah berkolaborasi dengan seni-seni lainnya, Mas? Sementara ini baru seni tari sih ya. Baru seni tari ya? Baru seni tari ya. Oke, kemudian untuk inovasi ke depan mungkin ada keinginan gitu untuk berkolaborasi dengan apa mungkin Mas? Sejauh ini mungkin ini kuningan bisa membuat topeng yang bisa kita gunakan untuk menari gitu. Mungkin ke depannya akan apa? Ya mungkin dengan seniman-seniman lokal sih ya. Ya seniman-seniman lokal mungkin kita buat suatu ikon di Pati yang lain selain ada Tugu Bandeng gitu kan. Jadi seperti itu sih ya saya kira. Artinya memang sudah merambah ke apa ya? Tidak hanya nasional tapi bahkan internasional. Apakah juga sudah ada ini Mas? Iya, kami secara reguler juga ada barang-barang yang diekspor sih gitu, berupa furnitur, mebel gitu sih. Oh artinya itu sudah jalan ya Mas? Selama pandemi ini gimana Mas? Pandemi jelas agak turun, cuman ya alhamdulillah masih jalan. Masih jalan untuk ke ekspornya? Iya, meskipun
lumayan turun sih. Oke. Selain ini kita ada di showroom ya Mas ya, apakah juga ada penjualan online? Mungkin sekarang semakin marak ya Mas untuk penjualan online-nya? Iya, tapi dari Sampurna sendiri nggak ada penjualan online sih, semua offline. Apakah kenapa tidak memilih online? Karena kan memang rata-rata orang sekarang lebih gampang untuk beli online. Iya, karena segmen kami kan ke project ya, project hotel untuk apartemen gitu kan. Jadi untuk langsung ke end user kami tidak begitu banyak. Online kami cuma sekedar informasi aja di website sama di ID gitu kan, Instagram. Nah, itu kan cuman untuk informasi aja. Ini Kuningan gini. Cuma kami nggak jual langsung gitu. Oke. Karena emang segmennya kami ke project sih yang utama itu. Oh, segmennya ke situ. Artinya untuk perorangan ketika ingin minat gitu untuk membeli kerajinan Kuningan ini harus datang ke showroom? Iya, bisa datang ke showroom. Atau kami sering kali sih kadang-kadang juga ada konsumen yang by phone gitu kan. Oh, oke. Dan berjalan juga gitu. Artinya juga bisa by request ya Mas ya? Iya, kalau Sampurna memang yang utama adalah by request. Kita nggak ada jual produk yang udah ada label Sampurna. Kami banyak A, B, C nggak ada. Semua by order. Oke. Dan misalkan si A pesan topeng ini, si B pesannya nggak boleh. Oh sorry, itu desainnya si A gitu. Oh berarti itu adalah ada yang sama ya? Itu adalah salah satu bentuk eksklusivitas dari kami gitu kan. Jadi kami udah komitmen sama klien, kami komitmen sama pemesan bahwa barang ibu nggak bakal saya jual ke yang lain gitu. Artinya yang dibuat oleh Sampurna ini pasti dari konsumen satu ke yang lain itu tidak ada yang Tidak sama? ada yang sama. Oke, karena Mungkin kalau memang berubah ukuran, ya kita kan nama sekarang udah gampang ya di Google mungkin cari Pak mau gambar ini ya boleh, tapi kita harus rubah modelnya dikit, rubah desainnya kayak gitu. mungkin ada alasan tersendiri kenapa menerapkan sistem tersebut Mas. Mungkin saya kepengen yang sama nih Mas kayak gini. Gitu. Ya kami menjaga itu sih, eksklusivitas kami buat konsumen. Kami menjaga itu gitu. Oke. Kecuali kalau untuk barang-barang umum ya yang udah standar ya seperti kayak meja atau apa itu kan memang tingginya sekian terus sekian ya, kita harus tetap bisa memasang ini. Nah selama pandemi ini seperti apa Mas minat masyarakat khususnya untuk pasarnya sendiri kalau di Pati gimana Mas atau malah lebih ke luar kota? Kalau untuk pandemi jelas semua sektor berpengaruh ya, tak kecuali Kuningan meskipun ini di kota kecil juga, nah cuman tetap imbasnya ya sampai ke sini juga. Betul. Gitu kan. Yang pasti dari proyek kami juga banyak yang ketunda, banyak yang beberapa juga berhenti gitu kan. Ekspor juga meskipun jalan juga menurun drastis gitu. Tetap ada pengaruh. Semua lah ya pengaruhnya, Semua. tidak hanya ini. Tapi artinya untuk teman-teman yang memang tergabung di dalam Sampurna, untuk teman-teman pekerja yang membuat Kuningan ini berhenti atau tetap bekerja karena masih ada pesanan yang masuk Mas? Oh ya, kalau untuk pemberhentian kami belum ada ya. Sampai sekarang ini kami belum ada pemberhentian, cuman pengaturan jam kerja. Ya kami termasuk di yang kantor juga 50% yang masuk karena kita juga pandemi ya, kita juga mengurangi berkerumunnya orang pada satu waktu kan. Ya itu sih yang kami lakukan. Oke, baik Mas Yoga, kita akan lanjutkan perbincangan setelah kita lihat video yang berikut ini. bagaimana produksi dari salah satu sektor ekonomi kreatif yaitu dari subsektor Kuningan. Ini kita akan melihat nanti mengulik lebih dalam lagi tentang kerajinan Kuningan, produksinya, untuk pemasarannya, untuk promosinya dan sebagainya. Hai sedulur Dinpora Parpati, sekarang kita udah nyampe nih di depan showroom dari Dadi Bras Kuningan. Agak bising ya, karena kita ini ada di depan nih.
produksinya. Tapi kita mau lihat-lihat dulu di dalam. Yuk ikut saya. Selamat pagi Mbak. Iya, terima kasih. Nah, kita nih mau lihat-lihat nih, sekaligus nanya-nanya di showroom tentang produksi, tentang apa kerajinan-kerajinan yang diproduksi, bisa? Oke. Ya, oke Mbak. Ini kita nih ngerti ya kalau Kuningan itu merupakan salah satu kerajinan yang luar biasa dan hanya ada di Juwana ini. Nah, ini kita pengen tahu dikit deh, gimana tentang produksinya, tentang sejarahnya dari Kuningan itu. Bagaimana Pak Dadi selaku pemilik ini bisa memproduksi sekeren-keren ini ya. Sama nanti bisa lihat-lihat produknya ya. Bisa nanti kita jelaskan gimana produksinya, gimana sejarahnya Pak Dadi mendirikan perusahaan ini dan sudah berapa lama berdirinya perusahaan ini. Ya, mau lihat-lihat ya. Ya, makasih. Oke, yang ini keren banget Mbak ya. Itu Bu, ke Amerika biasanya kita kirim. Oh, ini pesanan dari Amerika, langsung ekspor ya. Oh, untuk desain dari sana yang menentukan atau dari pihak perusahaan nih yang memberikan gambaran? Kalau untuk patung biasanya kita dikasih emal. Dari sana nanti kita cetak ke sini dan kita produksi. Tapi untuk handle atau apa kita gambar tipis-tipis. Wow, luar biasa sekali. Sedulur Pati, ternyata Kuningan yang ada di sini memang sudah diekspor sampai ke mancanegara. Ini salah satu contoh patung seperti ini adalah ekspor Amerika. Ya, kita lihat yang lain lagi. Di masa-masa ini Mbak pandemi, ada sedikit perubahan gitu. Misalnya dari sisi penjualan, dari sisi pesanan, terus untuk tamu-tamu yang datang dari lokal itu menurun nggak di masa-masa ini? Untuk tamu yang datang memang menurun Bu, tapi Gitu, untuk nggih? produksi kita masih tetap Tetap seperti normal. Nah, kalau ke pengiriman barang kita juga batasi. Jadi kita nggak dulunya setiap hari kita kirim, cuma sekarang kita batasi untuk seminggu 2 kali atau 3 kali. Kita mengurangi resiko keluar kotanya. Risiko keluar kotanya, tetapi dari sisi kuantitas tetap ya Tetap jumlah dan kualitasnya semakin hari mestinya semakin bagus. Iya, semakin bagus. Untuk promosi Mbak di masa pandemi ini, nah itu promosi efektif apa yang dipergunakan oleh Hadibras ini sehingga penjualan masih tetap? Kita menggunakan via blog. Kita masih menggunakan blog. Sama kita juga ada Instagramnya official Hadibras. Jadi kita melakukan pemasaran melalui Instagram, juga kita jual melalui blog. Kita sering-sering upload di akses bisnis. Akses bisnis ya, Google bisnis ya. Ya, luar biasa sekali. Dari Juwana ini tidak ada matinya untuk Kuningannya. Ini produk ini alu ya. Oh ya, oke. Ini masyarakat Jawa. Ini sejenis permainan yang ada di Jawa, khususnya kuda lumping, dan ini luar biasa sekali, luar biasa banget, keren. Kalau ini semuanya by order atau memang diproduksi? Enggak, kita jadinya pre-order Bu. Oh, pre-order ya? Baru kita bikin. Oh. Enggak, jadi kita nggak punya stok sama sekali. Dan biasanya untuk setiap pabrik kita itu tidak selalu sama. Jadi kita selalu menjaga privasi pabrik. Dalam arti kita produk kita tidak akan kita jual ke pabrik lain atau kita jual orang lain. Jadi kita menghargai desain dari orang itu. Oh ya, luar biasa, dulur-dulur Pati. Untuk menghemat biaya kan kita juga memproduksi dari aluminium. Lebih murah, enteng. Nah, lebih enteng. Dan mungkin dari sisi biaya juga lebih murah ya. Peminatnya Mbak, dibanding dengan Kuningan? Tetap masih banyak Kuningan sih. Masih tetap banyak Kuningan ya. Ini keren banget ini Mbak ya. Kayak pesanan ya. Belum buat Bandung Mbak? Oh, dari Hotel Medan ya. Luar biasa. Sedulur Dinpora Parpati, ternyata di sini ini nggak hanya membuat semacam kerajinan, tetapi juga kelengkapan dari furniture.
kelengkapan itu kayak mebel-mebel gitu yang dijual di pasar itu yang bagus-bagus ternyata di sini nih dibuat. Ada kayak handle pintu dan sebagainya. Ternyata ini di sini dibuatnya. Kita udah tahu ya sekarang ya. Jadi kalau sedulur Dinpora Parpati membuat rumah di sini bisa pesen nih kayak gini nih. Luar biasa nih. Sedulur Dinpora Parpati, kita udah nyampe. Kita mau lihat ke rumah produksinya. Agak bising ya, tetapi kita lihat. Dan ini kebetulan Bapak ownernya, Pak Dadi sudah ada. Beliaunya ada di tempat. Kita ketemu langsung. Oke. Selamat pagi Pak, selamat siang. Iya. Ini kami dari Dinpora Pak. Ya. Kita mau lihat-lihat untuk produksinya kuningan yang ada di sini. Oke, mau kopi. Ya. Kita mau lihat. Mari. Setelah dicekrap, diperhalus pakai amplas, pakai kuda amplas ini Bu ya. Iya. Jadi nanti setelah dikuisi, oke, baru masuk ke selai. Oh, gitu ya. Ya. Ada berapa tahapan Pak untuk produksi dari mulai awal sampai akhir? Dari awal kita bikin pengadaan itu ya untuk cetakan. Oh, ya. Terus baru kita proses peleburan. Iya. Peleburan jadi masuk ke tungku, baru dimasukkan di cetakan Cetakan ini. Iya. Bisa lihat Pak? Oke. Ini sistem cetakan yang dimaksud cetakan basah seperti ini. Cetakan basah. Ya, nanti ada cetakan yang model kering ya. Oh, ya. Sistem silika. Silika. Jadi nanti itu masuk ke ruang tunggu ya, bisa lihat sana. Ya. Ya. Ini masuk. Ini ruang tunggunya. Ruang tunggu, Anak. ya. Lihat ya. Ini mal terus dicetak dengan tanah liat ya, pasir khusus. Ini pasirnya pasir yang banyak mengandung belerang. Didatangkan asli Pati atau mendatangkan dari luar Pak? Ini dari lokal Pati sendiri. Oh, lokal Pati ya, ada. tapi di atas ketinggian, di atas gunung lah. Oh, iya. Yang banyak mengandung belerang. Belerang, oh. Ya, jadi kalau ditekan dia ada lengket. Oh, oke, siap. Ini yang cetakan sistem kering, namanya pakai ini pasir silika, watergrass ya dicampur, biasanya seperti ini. Ibu agak dongak biar deket mic-nya sama bapak. Oh gitu, iya. Nah, misal jongkok semua biar dekat mic-nya. Oh ya. Jadi sedulur Dinpora Parpati selain ada tadi ya cetakan yang basah, ini juga ternyata ada cetakan kering. Modelnya seperti ini nih, Ya, kita lihat. Betul, ya. Ya. Nah, jadi ini yang khusus untuk cetak kering. Oh ya. Itu yang pengecoran yang modelnya seperti bikin patung, bikin handicraft itu kan tidak bisa dicetak basah. Itu, jadi harus pakai silikon seperti ini. Oh, iya. Tadi keluar dari pengecoran ya. Terus kita proses tahap yang kedua, jadi ini tahap penyempurnaan atau pengikiran. Pengikiran ya? Iya, pengikiran. Jadi bentuk, ya, jadi membentuk barang sesuai yang diinginkan. Oh. Ya, seperti ini kan nanti khususnya untuk handle ya. Handle ya? Iya, handle. Okay. Ini handle. Jadi kita merapikan ini biar nanti kalau di setel bagus gitu kan. Oke. Ini yang tahap kedua ini. Tahap kedua? Ya, tahap kedua untuk. Ini model bikin aksesoris, bikin apa kan nanti masuknya ke mesin ini. Iya. Jadi semua pakai mesin. Pakai mesin ya. semua ya. Nah, ini yang ruangan ini khusus untuk mesin mancing mesin bubut ya. Bubut ya. Bubut sama setrap sama yang sana meling. Jadi untuk membentuk sesuai pesanan dan sesuai ukurannya. Betul-betul harus sabar, pengerjaan harus teliti ya. Tidak bisa terus kita kejar omset, tidak bisa. Karena semua handmade semua. Handmade semua iya. ya. Pak Wing, sugeng siang Pak. Lagi ngapain Pak nih Pak? Baru bubut. Bubut ya. Bubut ya, komponen furniture. Pun dangu Pak. Sampun. Nyambut damel wonten mriki? 11 tahun. 11 tahun. Saya bagian mesin perbaikan teknisi saya. Oh. Listrik. Bapak ini kalau teknisi ya? Iya, kalau ada perusahaan-perusahaan itu saya semua. Oh, luar biasa. Ini kita
udah masuk ke tempat apa ini? Proses yang kemana ini? Ini ruang khusus untuk finishing. Finishing. Ya, jadi kita finishing akhir di sini Bu ya. Oke. Sesuai permintaan pasar. Sedulur Dinpora Parpati, kita sudah masuk ke tahapan terakhir, finishing. Kita lihat lagi yuk. Ya. Nah, Oh, nanti untuk handle, tapi ini motif ranting. Kayak ranting ya Pak ya, jadi kayu ini, ya. Betul, Iya. ini sesuai ya permintaan pesanan lah. Pesanan ya. Jadi kita tidak berani bikin untuk stok, kita kerjakan sesuai order. Ini aduh keren banget dan berat, keren banget. Motifnya ini kayak ranting, kayak kayu. Jadi ini serat-serat kayunya tuh kelihatan banget gitu. Jadi keren banget ini. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, sugeng siang. Sibuk ya, ganggu sebentar ya Pak ya. Ini udah masuk ke bagian finishing ya Pak ya. Nggih. Berapa lama Pak satu produk itu harus masuk ke finishingnya? Oh, tergantung tingkat kesulitan barangnya. Semakin rumit, semakin lama. Nggih, nek pengalamannya jenengan Pak, yang paling rumit, detail-detail yang seperti apa? Terlalu banyak ukiran. Jadi kalau banyak ukiran lama ya. Nggih. Wah, seperti ini. Kayak ini pintu juga ya. Oh, yang ukir-ukiran itu lama. Ternyata yang kita lihat setiap hari, yang begitu indah itu prosesnya cukup lama. Hanya untuk finishing butuh sekitar 2-3 hari. Dan itu wow, tapi hasilnya luar biasa. Ya. Terima kasih tadi udah diajak Terima kasih muter-muter kembali, yang ya. mulai dari sana sampai ke bawah. Dan itu prosesnya luar biasa Pak. Luar biasa sekali dan nggak heran ya hasilnya juga wow. Nggak ada yang seperti Kuningan di Juwana ini ya Pak ya. Kuningan kan dapat juara 1 untuk pemilihan API Anugerah Sema Indonesia 2019 untuk kategori cenderamata terfavorit nomor 1 se-Indonesia Pak. Iya, dan itu luar biasa sekali sedulur Dinpora Parpati gitu. Jadi Pak mau nanya lagi nih Pak untuk tadi udah diajak kemana-mana, udah lihat-lihat di situ ya. Untuk saya tertarik dengan desain-desainnya yang tadi ada di showroom Bapak. Jadi hampir semua ini dikerjakan kalau teman-teman anak-anak dari daerah Juwana sendiri. Betul ya Pak, Bu, iya. Ya, alhamdulillah Dadi Bras ini kurang lebih sudah 25 tahun untuk ikut berkecimpung di kerajinan ya, di kerajinan Kuningan. Dan alhamdulillah walaupun musim pandemi seperti ini kita masih tetap eksis, kita tidak PHK karyawan ya, tidak meliburkan, justru kita masih tetap bertahan, alhamdulillah. Harapannya Pak Dadi? Harapannya untuk pandemi ini cepat segera berakhir. Amin. Dan order mulai berdatangan lancar seperti sebelum pandemi. Itu harapan untuk semua pengrajin se-Kota Juwana. Ya, ini kan jenengan juga udah masuk kerajinan besar ya Pak. Jenengan ada nggak ya hubungan dengan pengrajin-pengrajin kecil, home industri yang ada di sini? Ya, kita ada kemitraan. Jadi kalau memang itu order melimpah dan kita dikejar untuk budget waktu pengiriman, ya kita supan ke pengrajin yang lain. Bisa dibilang anak angkat kita lah, kita kerjasama seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dadi. Ya, terima kasih. Dan harapannya seperti yang tadi disampaikan Pak Dadi, pandemi ini segera berakhir, kita masih tetap kembali melanjutkan hidup kita, tetap berkreasi di masa pandemi ini maupun setelah masa pandemi ini. Terima kasih, sampai jumpa episode yang lain lagi. Bye. Masih di Bingkai, Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah, saya akan tetap melanjutkan perbincangan bersama Mas Yoga selaku owner dari Sampurna Kuningan. Terakhir kita tadi membahas mengenai pandemi ya Mas ya. Ya, betul. Nah, ini kan memang semua sektor kita terdampak. Tapi mungkin beberapa sektor memiliki cara tersendiri untuk tetap bertahan gitu. Nah, untuk Kuningan sendiri ini untuk tetap bertahan selama pandemi ini gimana Mas? Kalau dari kami ya, PT Sampurna, cara bertahannya ya semua pekerjaan diiyakan aja, selama kita bisa, gitu sih. Jadi selama pandemi ini udah sekitar 6 bulan lebih ya,
pekerjaan baru itu hampir nggak ada pekerjaan yang baru. Nah, tapi begitu ada tawaran pekerjaan itu sebenarnya bukan produk utama kami, ya, bukan ngerjain Kuningan. Nah, tapi selama kita hitung, kita rancang bisa kerjakan, ya udah kita hajar aja itu Siti. Saya ini udah mengerjakan beberapa pekerjaan itu seperti pintu. Pintu itu dari kayu. Itu kan sebenarnya bukan keahlian kami yang utama kan. Cuman kami bisa, kami ada karyawan yang bisa mengerjakan, ya udah kerjakan aja. Tinggal kita sampaikan ke klien, Pak, gimana kalau tambah ornamen kayu? Tambah ornamen Kuningan. Nah, jadi yang utama pintu kayu, cuman saya kasih ornamen Kuningan. Jadi kita tetap terima aja dulu pekerjaannya. Cuman setelah dapat pekerjaannya kita sampaikan ke konsumen, Pak, tambah ini bagus nih tambah Kuningan sih. Pasti dia mau akhirnya. Nah, itu salah satu trik aja sih dari kami gitu sih. Untuk pekerja-pekerja yang mengerjakan ini mungkin Mas sejauh ini kan belum banyak pesanan yang masuk selama pandemi. Selain itu tadi mungkin mereka di luar juga tetap bisa berkarya dengan apa? Mungkin Sampurna bisa membantu apa untuk mereka tetap bisa bertahan gitu? Yang pasti kalau sudah bersifat perusahaan ya lakukan dulu efisiensi. Ya, mungkin dengan pengurangan jam kerja karyawan, ya kan, penyesuaian, ya, tapi sebisa mungkin jangan sampai diberhentikan, ya. Dan setelah itu ya tuh cari keahlian lain dari pemilik perusahaan yang mungkin bisa diaplikasikan, ya kan, seperti itu sih. Karena jangan terpaku sama produk A, saya harus jualan ini biar bisa jalan, enggak. Kita bisa bikin produk B, produk C dan yang lainnya. Gitu. Ataupun mungkin selama pandemi ini Sampurna mengadakan sebuah pelatihan mungkin untuk lebih melatih kerja para teman-teman yang membuat ini Kuningan gitu, Mas. Kalau pelatihan sih enggak sih. Enggak, ya. Teman kami memang kalau seperti supplier tuh kami pacu aja. Ya, untuk gimana cara meningkatkan kualitasnya, gimana bisa mereka memiliki standar yang bagus gitu sih. Artinya memang di Sampurna ini lebih ke suppliernya ya, Mas ya? Iya, kami ada sekitar 13 supplier juga sih. Jadi kami nggak semua in-house pengerjaannya. Kami ada beberapa beberapa bagian yang dikerjakan oleh supplier kami. Artinya memang di Juwana ini banyak sekali teman-teman yang produksi Kuningan. Betul. Kemudian untuk mengambil bahannya di Sampurna ini. Iya, mungkin kalau di sini ratusan ya untuk industri Kuningan. Untuk mulai pengerjaannya sendiri, Mas, mungkin ada sebuah plot-plot tertentu, job desk tertentu untuk membuat sebuah proses ini. Mungkin dari proses apa, job desk-nya itu namanya apa, melakukan apa gitu, Mas? Kalau kita bicara proses, yang pertama kalau untuk Kuningan ya, kita bahas Kuningan tuh ada pengecoran logam. Nah, itu ya tugasnya dia mengecor logam, tembaga dan seng menjadi Kuningan, kemudian dicetak. Ya, setelah itu ada divisi permesinan. Ya kan, permesinan itu ya kita semua dengan mesin supaya hasilnya lebih bagus. Nah, setelah itu nanti ada finishing, yaitu diwarna, dan yang terakhir di perakitan. Seperti itu. Ini kan Sampurna bisa dibilang salah satu perusahaan yang cukup besar di bidang Kuningan gitu ya, Mas ya. Apakah juga sering melakukan semacam sosialisasi untuk teman-teman yang mungkin baru merintis di industri Kuningan ini? Ya, kami memang beberapa kali juga pernah sih ya mengadakan dengan dinas juga pernah dipanggil gitu kan untuk memberikan pemaparan, sharing bagaimana sih untuk mengolah Kuningan yang baik, seperti itu sih. Sejauh ini mungkin pernah mengikuti beberapa ajang lomba gitu, Mas, di bidang industri kreatif, mungkin selain ini? Kalau untuk perlombaan sih kami belum ya, yang baru-baru ini gitu sih. Terakhir kapan, Mas? Di 2019 kah? Iya, 2019 itu yang terakhir yang di API Award ini sih sebenarnya. Itu bentuknya seperti apa, Mas? Untuk terkadang mungkin Kuningan itu kan banyak sekali, itu yang dilombakan itu bentuknya. Itu lebih ke secara global ya, kita nyebutnya Cenderamata Kuningan. Gitu. Jadi bukan spesifik satu barang gitu. Satu barang gitu enggak ya, Mas? Jadi ya? lebih ke Cenderamata secara umum gitu. Kalau kemarin yang menang
Ini bentuknya apa Mas kalau boleh tahu? Cindera mata itu yang dinilai itu ya keseluruhan. Karena kan sebenarnya kan banyak. Oke. Ya kan. Kayak piala itu juga disebut cindera mata juga, souvenir cindera mata seperti itu. Oke. Nah, untuk sejauh ini persaingan industri di bidang Kuningan khususnya apakah hanya memang di Juwana atau mungkin ada daerah-daerah yang bersaing gitu dengan di Juwana? Industri Kuningan lumayan banyak sih yang sekarang bersaing. Kalau yang kita bicara kerajinan ya, selain di Juwana itu juga ada di Boyolali. Itu juga berkembang pesat sih beberapa tahun ini. Oke. Nah, untuk mengikuti persaingan tersebut gitu, Mas. Itu seperti apa? Mungkin mereka lebih memiliki ciri khas atau seperti apa? Oh iya, kalau dari kami ya, saya tuh selalu mengedepankan kualitas untuk tetap dapat bertahan di persaingan ini. Ya, kadang-kadang kan ya namanya di proyek kita kan sering bersaing dengan harga ya, dengan pasar. Pak, yang ini lebih murah. Tapi saya memberi edukasi ke konsumen ya. Oke, itu dengan bahan yang seperti apa? Punya kita lebih tebal, punya kita lebih bagus. Nanti kalau misalkan ini dipakai lebih tahan lama sekian tahun. Nah, itu yang saya sampaikan ke konsumen. Karena kalau kita selalu udah bicara soal pasar, persaingan harga nggak ada habisnya. Oke. Ya, kita harus bisa menyampaikan ke konsumen apa kelebihan dari barang kita gitu kan. Barang kita. Oke, artinya memang sejauh ini di Boyolali ya Mas untuk ya, Boyolali beberapa tahun ini sangat pesat itu sih, dan dia untuk kerajinan juga cukup bagus. Cukup gitu bagus sih. Ya. Bagus memang. Nah, oke, kalau yang diunggulkan di Sampurna ini mungkin produk-produk yang seperti apa Mas yang memang banyak diminati? Kalau saya kan custom ya, dalam artian ordernya kan bisa bermacam-macam dan saya nggak terbatas gitu kan. Yang terakhir saya pernah diminta klien untuk mengkombinasikan lampu dengan kertas Jepang, dan itu memang benar-benar dari Jepang import, ya kan. Dan saya terima-terima aja. Ya, jadi kita harus berani gitu kan, ambil tantangan gitu kan. Saya nggak pernah pegang barangnya, cuman di info, Pak ini ada kertas bagus dari Jepang namanya ini Japanese paper, ya udah saya import aja. Dan di lampu ini di dalam kita tuh. Oh. Ini dari Jepang nih lampu ini. Kertasnya itu kan. Oh, ya, itu dari kayu jati, ada akriliknya, terus di cover sama kertas Jepang. Artinya memang semakin tahun itu semakin banyak inovasi yang betul, kita bisa dikembangkan. Dari awal jangan terpaku sama bahan utama. Itu aja gitu. Kita harus bisa berkembang. Nah, itu yang jadi nilai lebih dari Sampurna. Gitu. Oke, sejauh ini boleh tahu saya untuk suka dukanya Mas di industri Kuningan apa Mas? Suka dukanya yang jelas harga bahan baku nggak bisa dibilang murah gitu kan. Kadang-kadang naik drastis gitu, turunnya dikit banget. Itu sih yang salah satu yang dukanya juga sih. Dan kedua ya ini pandemi ini. Oke. Apakah itu kalau harga naik juga nanti ke konsumen tetap naik atau tetap mempertahankan harga yang memang disepakati di awal? Kalau saya ya, kalau harga naik ya kita bicara padanya dong sama konsumen. Dan saya juga seringkali kalau sama konsumen ya misalkan, kok tinggi harganya, saya kasih opsi lain. Gitu. Jadi kita jangan paku Kuningan. Oke, kalau Kuningan nggak mau, kita ada opsi lain nih Bu. Pak, misalkan pakai stainless steel, pakai besi, aluminium. Dan jalan juga gitu. Kadang-kadang orang ada yang menilai, saya nggak penting Kuningan deh, yang penting warnanya kayak Kuningan gitu. Banyak juga kayak gitu. Ya, dan bisa juga, mereka juga mau. Kemudian saya ingin tahu seperti apa proses pemasaran dari Sampurnya sendiri. Tadi bilang di sosial media tidak ada ibaratnya online shopnya gitu, harus datang ke showroom. Nah, model pemasarannya seperti apa Mas? Ya, saya itu bergabung dalam komunitas ya, seperti HIPMI, seperti Kadin. Itu kan nanti kan kita dari pesan ke pesan kenal dengan kontraktor lain ya, kontraktor interior, kontraktor perhotelan. Nah, kita langsung komunikasikan lewat situ. Artinya memang sudah segmennya untuk partai besar. Iya, saya langsung. Jadi kita juga kalau usaha harus tahu nih segmenmu kemana. Kalau saya mungkin ke end user, saya buat website, saya buat online shop, ya, saya buka di e-commerce mungkin. Tapi karena saya ke project ya, saya larinya ke itu.
ya, ke pemilik proyek, ke kontraktor seperti itu. Oke, artinya memang itu tidak setiap hari datang, tapi Tidak. Dan ya? itu memang jangka panjang ya. Saya mulai kayak gitu mungkin 2013 14 awal ya itu. Saya 2 tahun cuman bawa CV, langsung lobby seperti itu, dan hasilnya baru setelah itu. Door to door berarti ya Mas? Iya. Sistemnya? Iya, setiap ada proyek saya cek ini dari PT mana ini, interiornya siapa, ini maintenance siapa. Ya kan, coba saya lobby, saya sampaikan. Saya punya ini Pak, saya punya ini Bu. Oke. Iya, gitu. Oke. Baik Mas Yoga, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah kita lihat video yang berikut ini. Masih di Bingkai, Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah, kita masih membahas mengenai subsektor industri Kuningan yang ada di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Bersama Mas Yoga. Halo Mas, kita lanjut ya. Halo. Kalau tadi kita udah melihat beberapa menit itu ya, cuplikan video mengenai beberapa, bisa dibilang anak didiknya Mas ya, ini sebagai bapak angkatnya teman-teman yang baru merintis industri Kuningan ya Mas ya. Itu seperti apa Mas untuk binaan-binaannya, itu sudah berapa lama? Ya kami sudah ada yang baru juga ada yang lama, tapi tadi untuk video itu ya kita udah 5 tahun ini sih ya melakukan kerjasama dalam pengerjaan beberapa Kuningan gitu kan, khususnya sih untuk patung-patung ya gitu. Oke, totalnya ada berapa Mas untuk binaannya? Sekitar 13 ya Mas. Nah itu tadi salah satunya yang sudah dibina selama 5 tahun itu? Iya, betul. Untuk kegiatannya apa saja sih Mas untuk binaannya? Ya lebih ke pendampingan dalam itu sih produksi ya, karena kan memang untuk samponnya pernah punya standar sendiri ya, seperti kalau bilang kita Kuningan punya ketebalan sekian gitu kan, harus kekuatan sekian, dan itu yang kita dampingi terus dalam setiap produksinya. Oke. Artinya itu ada ikatan kerja sama dengan Sampurna atau mereka bisa berdiri sendiri? Mereka bisa berdiri sendiri, mereka juga bisa produksi model selain dari Sampurna gitu. Tapi memang khusus untuk Sampurna kita ada request tersendiri sih ya, permintaan seperti pakai bahan yang kayak gini, ya kan, untuk material kayak gini gitu. Dan dari awal dari desain sampai selesai kita selalu mendampingi gitu. Artinya memang sesuai standarnya dari Sampurna untuk binaan itu ya. Nah, apakah tidak takut untuk nanti persaingannya Mas?
bisa saja mungkin ada pikiran kalau mereka nanti bisa pasarnya bisa lebih banyak gitu. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Rezeki ada yang ngatur sendiri kok. Oke. Sudah punya segmennya sendiri ya Mas ya. Nggak masalah sih saya bilang. Aha. Oke, tapi sejauh ini untuk ke-13 binaan itu tidak ada, maksudnya biasanya kan ada saling senggol gitu ya Mas ya untuk persaingan mungkin harga atau yang lainnya? Ya hal seperti itu wajar sih ya. Di dalam bidang apapun, dalam dunia siapapun persaingan tuh wajar, saya bilang tuh umum lah gitu. Apalagi persaingan harga gitu kan. Yang penting kan komitmen untuk sempurnanya masih bagus gitu kan. Seperti komitmen pekerjaannya, penyelesaiannya, standar kualitasnya. Kalau selama masih bagus ya udah jalan aja. Saya sih gitu sih. Kalau mereka ini membuat kemudian dijual lewat online shop atau seperti di showroom gitu sistemnya? Kayaknya sudah ada yang merambah ke online shop juga sih. Seperti mereka udah bikin video-video proses di YouTube itu juga ada udah. Kemudian untuk Sampurna sendiri mungkin untuk inovasi ke depan akan membuat gebrakan seperti apa? Mungkin selain membuat itu tadi ya Mas ya, tidak hanya kuningan tapi bisa dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Untuk ke depannya ingin seperti apa? Saya tuh pengen sih ruangan ini, showroom ini nanti jadi kayak museum gitu loh, sejarah kuningan gitu. Saya masih penyambian nantilah kalau sempat mungkin desain sebuah ruangan tuh seperti sejarah. Jadi kalau ada orang masuk ya mungkin dari mahasiswa pun juga tahu kan, oh Juwana tuh terkenal gara-gara ini dari tahun sekian. Mungkin ada gambarannya itu kan. Ini saya pengen sih itu. Karena kan kami juga sering sendiri dikunjungi oleh mahasiswa ya kan dari beberapa daerah ya untuk tahu bagaimana sih kuningan itu dibuat di Juwana. Bagaimana sih kok kuningan bisa di Juwana terkenalnya seperti itu. Nah saya pengen nantilah suatu waktu. Tapi untuk komunitas industri kuningan sendiri itu apakah ada Mas? Khususnya ada di Pati? Di sini ada sih, di Juwana ada namanya API, Asosiasi Pengusaha Industri Kuningan. Tapi emang udah lama vakum mungkin ya. Karena sih mau digerakkan lagi tahun-tahun ini. Untuk sejauh ini dulu kegiatannya apa? Mungkin sekarang sudah tidak aktif gitu ya Mas? Iya ya, kalau dulu yang saya tahu sih waktu saya masih kecil tuh ya kayak penyeragaman harga ya penyeragaman untuk standar kayak gitu-gitu sih. Mungkin bisa diberikan semangat atau motivasi untuk teman-teman khususnya yang menekuni di bidang industri kuningan Mas untuk tetap bertahan di masa pandemi. Apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu? Yang pasti sih satu, melakukan efisiensi sebaik mungkin. Itu yang harus dilakukan pertama ya. Dan juga yang kedua harus berani improvisasi. Ya, kalau kita bilang diversifikasi produk sih ya. Jangan terpaku sama 1-2 produk. Kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa melakukan hal yang lain. Dan sekarang yang dicari apa gitu kan oleh pasar gitu kan. Kan juga sempat beredar kayak pengaman COVID tuh ya dari tembaga itu kan juga logam kan bahannya. Itu kan bisa sih sebenarnya untuk dibuat seperti itu. Ya kan, bahkan kalau mungkin mau buat seperti face shield juga sebenarnya mampu sih. Karena kan membuat face shield seperti ini Mas? Sebenarnya mampu loh kalau orang-orang mau. Berat tapi? Enggak sih, kita bisa buat dari aluminium dan lebih ringan gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Dan bahan kacamata kan juga dari logam. Kacamata itu kan dari logam juga ada kan. Baik, itu untuk kesimpulan yang bisa kita ambil ya sedulur, memang untuk industri kuningan ini yang terbesar bisa dibilang ada di Juwana, Pati, Jawa Tengah ya Mas ya. Dan untuk teman-teman yang menggeluti di bidang industri kuningan ini selama pandemi memang harus terus berinovasi, menyesuaikan keinginan pasar untuk dapat tetap bertahan. Artinya seperti itu. Mungkin biasanya mendapatkan pasar yang mungkin bisa dibilang besar, tapi untuk pandemi ini mungkin bisa berinovasi, mungkin bisa membuat pernak-pernik kerajinan kuningan yang kecil-kecil gitu bisa ya Mas ya? Iya bisa banget sih. Baik sedulur, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yoga yang sudah berkenan bersama saya di sini untuk membahas seputar industri kuningan. Nah, mungkin sedulur juga bisa datang ke showroomnya untuk melihat-lihat kerajinan yang ada di sini. Beralamat di mana Mas? Ya, ini di Jalan Kuningan nomor 5. Juwana. Baik, mungkin teman-teman bisa, atau Instagramnya ada? Instagramnya ada di sampurna.kuningan. Baik,
terima kasih sekali lagi Mas Yoga dan Sama-sama. juga sedulur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata saya Winda Melantika pamit dan tetap di Bingkai Bincang Kreatif.